Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur, saya masih dari kota Manado, Sulawesi Utara, saudara-saudara. Dan di sela-sela kegiatan khotbah, kebaktian kebangunan rohani dalam Musyawarah Nasional Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia, saya diantar oleh teman-teman hamba Tuhan, panitia, untuk ada di sekitar monumen Yesus Memberkati. Ada patung yang sangat viral di Indonesia. Sebelum ada patung Tuhan Yesus di Tanah Toraja, patung ini adalah patung yang tertinggi di Indonesia karena ketinggiannya 30 meter dan alas bawahnya itu 20 meter, saudara-saudara. Kalau yang di Toraja itu mungkin kurang lebih 45 meter. Jadi sebelum yang ada di Toraja, yang terbesar adalah yang di kota Manado ini. Dan patungnya juga sangat unik, punya kemiringan tertentu, seperti Tuhan Yesus sedang mau terangkat ke sorga dan sedang memberkati kota Manado. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana pandangan Kristen berkaitan dengan patung seperti ini dikaitkan dengan 10 hukum Allah, khususnya hukum yang kedua. Di mana hukum kedua, kita tahu bahwa setelah hukum pertama Tuhan mengingatkan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu hukum kedua Tuhan bilang, jangan membuat patung berupa apapun, baik seperti yang ada di langit, mau yang di air, di bumi, untuk disembah. Itu tidak boleh. Tetapi kalau ternyata membuat patung hanya demi kepentingan seni, itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika orang membuat patung siapapun, termaksud patung Tuhan Yesus, lalu kita sujud menyembah, meminta berkat daripada patung itu, jelas itu tidak alkitabiah, dan itu sangat bertentangan dengan hukum kedua dari 10 hukum itu. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat patung yang luar biasa ini, saya kemudian digerakkan Tuhan untuk mengingatkan setiap kita bahwa memang dalam hidup ini kita hanya perlu mengandalkan Tuhan, dan tidak boleh ada Allah lain di hadapan Tuhan. Tidak boleh ada siapapun atau apapun yang karenanya merusak hubungan kita dengan Allah. Berhala itu dari kata Inggris idol, dan definisi berhala adalah siapapun atau apapun yang berdiri antara kita dan Allah, dan gara-gara dia hubungan kita dan Tuhan menjadi rusak, itu adalah berhala. Ada berhala yang bersifat tradisional, tapi ada berhala yang bersifat modern. Bersifat tradisional mungkin seperti yang dipraktekkan oleh orang Israel yang terpengaruh membuat patung anak lembu emas, lalu mereka menari-nari menyebut patung anak lembu emas itu sebagai Tuhan. Itu jelas tidak dibenarkan. Dan kemudian kita tahu Tuhan murka, dan akhirnya Musa sangat marah besar. Atau bangsa Israel yang terpengaruh dengan Baal atau berhala-berhala yang lain. Dan itu adalah salah satu dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Sedangkan berhala modern adalah siapapun, entah suami, istri, anak, karir, pekerjaan, uang, atau apapun, tidak boleh merusak hubungan kita dengan Allah. Karena ketika melihat patung ini, saya yakin percaya, waktu patung di Manado ini dibuat bukan untuk jadi berhala, hanya seni semata. Tapi kemudian saya diingatkan untuk sekali lagi mengingatkan semua orang percaya, jangan ada berhala apapun dalam hidup kita. Ya, dalam 1 Yohanes 5 ayat 21, Yohanes bilang begini, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala.
Artinya berhala itu ada banyak. Makanya dia pakai kata segala. Saya tidak tahu dengan saudara yang sedang nonton ini, apakah gara-gara pekerjaan Anda lupa Tuhan? Apakah gara-gara suami atau istri atau anak engkau lupa Tuhan? Ingat Matius 10 ayat 37. Yesus berkata, barang siapa yang mengasihi bapaknya, ayahnya atau ibunya, anaknya perempuan atau anaknya laki-laki lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Makanya Tuhan uji Abraham. Tuhan minta Ishak. Tuhan mau uji Abraham lebih cinta Bapa di sorga atau lebih cinta Ishak. Seringkali kita manusia ini lebih cinta pemberian daripada sang pemberi. Ishak adalah pemberian, Tuhan adalah sang pemberi. Tapi Abraham memberikan teladan luar biasa. Sebagai bapa segala orang percaya bahwa Abraham lebih cinta, lebih hormat, lebih takut kepada sang pemberi daripada pemberian. Jadi kalau ada di antara kita yang dulu susah, minta pekerjaan Tuhan sudah kasih, minta pasangan hidup Tuhan kasih, minta anak Tuhan kasih, minta berkat Tuhan kasih, minta kesembuhan Tuhan kasih. Ingat, itu semua harusnya menjadi batu loncatan supaya kita semakin mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Bukannya itu semua menjadi penghambat kita semakin cinta Tuhan. Karena faktanya banyak orang masih miskin, cinta Tuhannya luar biasa, doa puasanya luar biasa, melayaninya luar biasa, berkorbannya luar biasa. Pas sudah kaya, sudah ada materi, sudah ada harta, ternyata semakin renggang. Tentu melalui kesempatan ini Tuhan mau ingatkan saya dan saudara, tidak boleh demikian dengan kita sebagai orang-orang percaya. Yang berikut, saya melihat patung Tuhan Yesus memberkati kota Manado ini. Kekasih Tuhan, saya kemudian mengingat satu hal. Berkat itu kontras dengan kutuk. Berkat dan kutuk itu adalah satu keadaan di mata Tuhan. Banyak orang lihat berkat itu dari sudut pandang manusia. Kalau orangnya kaya, sukses, suka berliburan ke luar negeri, nah ini baru orang bilang, waduh, orang ini sangat diberkati. Kalau orangnya hidup susah, menderita, ekonominya morat-marit, orang bilang dia susah, padahal belum tentu. Saudara masih ingat perumpamaan Lazarus dan orang kaya? Menurut saudara, dalam cerita itu siapa yang diberkati? Menurut sudut pandang manusia, semua akan buru-buru mengatakan si kaya. Lalu siapa yang terkutuk? Kita juga akan buru-buru menuduh si Lazarus. Rumah tidak ada, makanan tidak ada, uang tidak ada. Alkitab berkata lukanya itu, boroknya itu dijilat oleh anjing. Artinya apa? Dia tidak ada uang beli perban atau beli sejenis perban untuk menutup lukanya. Terlalu miskin. Tapi pertanyaannya, yang mati masuk surga siapa? Lazarus. Yang mati masuk neraka disiksa di alam maut siapa? Si kaya. Tahu apa itu surga? Surga itu tempat berkumpulnya orang diberkati. Neraka itu tempat berkumpulnya orang terkutuk. Ternyata ada orang yang kaya di bumi, tapi sebenarnya dia terkutuk karena kaya tanpa Yesus. Ada orang yang miskin, tapi dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai seterusnya, Paulus bilang jemaat di Makedonia itu sangat miskin. Miskin materi, tapi kaya rohani, kaya kemurahan. Oleh karena itu, saya pendeta Melatok dari kota Manado, sekitar monumen patung Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ingatkan kita, jangan ada berhala lain. Dan yang kedua, kalau mau cari berkat yang benar. Ya, tidak ada masalah dengan kaya. Abraham kaya kok, Daud kaya kok, Salomo kaya kok. Tapi kayalah di dalam Tuhan. Kalaupun Anda tidak kaya, jadilah orang yang puas dengan keadaanmu. Karena Alkitab berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 6, ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Saya pendeta Melatok dari kota Manado. Kiranya video ini memberkati Anda semua. Shalom, silakan share video ini. God bless you all.